Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu Mushalah Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Bapak Ibu sekalian dilimpahi rahmat, diberikan perlindungan, dimudahkan setiap urusannya. Yang paling terpenting adalah semoga Allah menerima amal kita pada hari ini dan amal-amal kita yang telah lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa kita, baik yang telah kita lupakan, baik yang kita masih ingat, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menerima perbuatan kita dan memasukkan kita kelak di hari kiamat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Mushalah Al-Falah, pripun kabare sedaya? Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Sehat ragane, sehat jiwanya, sehat nggih, Bu. Karena banyak manusia itu ternyata dia mendapatkan kebahagiaan bukan dari jasadnya, tapi dari ruhnya, dari hatinya. Banyak pula seseorang yang ketika kita lihat itu sehat-sehat saja, dia rajin, dia semangat, akan tetapi kemudian sering kita lihat dia merengut, sering kita lihat dia itu cemberut, raut wajahnya sedikit berubah dikarenakan hatinya kurang sehat. Maka banyak pula seseorang yang mungkin Allah coba dengan berbagai penyakit, akan tetapi ia masih bisa senyum, ia masih bisa menikmati udara pagi, ia masih bisa menikmati seceruput kopi. Itu adalah menandakan bahwasannya hati kita itu adalah hati yang sehat. Karena hati yang sehat itu bakal mencerminkan jasad kita yang sehat pula. Meskipun terlihat sakit, akan tetapi kemudian jikalau hati yang sehat, insya Allah itu sudah mencukupi. Maka kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ala fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Sungguh dalam hati, dalam tubuh kita ini ada satu gumpalan daging yang mana jikalau itu baik, seluruh perbuatan itu akan baik. Namun jika itu buruk, maka seluruh perbuatan itu akan buruk. Ala wahya al-qalbu. Segumpal daging itu apa? Adalah al-qalbu, hati kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Semoga mari kita jaga hati kita, mari kita jaga roh kita, agar jasad kita, jasmani kita, badan kita pun terlihat sehat, terlihat bugar, terlihat sentosa. Ada satu kisah, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika ada seseorang yang ingin berobat ke seorang dokter. Dokter ini itu sudah menjadi langganannya, sudah menjadi pokoknya kalau aku sakit ke sana. Suatu ketika ia itu mencoba untuk berobat ke dokter yang lain. Qadarullah nggak sembuh. Dia mencoba untuk ke dokter yang bukan langganannya itu, dia malah nggak sembuh. Akan tetapi kemudian ketika dia mencoba untuk berobat ke dokter langganannya, ia jadi sembuh. Maka suatu ketika dokter pun nanya,
wahai fulan, kamu itu kenapa? Kok ke dokter yang lain itu kok kamu nggak sehat? Tapi kok kalau ke dokter yang langgananmu, kok malah kamu itu sehat? Apa yang buat kamu seperti itu? Apa resep dokter itu yang bisa membuat kamu itu? Padahal dokternya tadi itu cuma memberikan obat yang biasa saja, obat-obat yang lazim diberikan kepada orang yang sakit. Maka Kata si yang sakit ini, kalau aku tuh berobat ke dokter itu mas, itu saya merasa bahagia, saya senang sama dokter itu. Padahal obatnya biasa saja, obatnya itu ya obat-obat yang dokter sering berikan kepada dia yang lainnya juga. Tetapi dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang bahagia, ia merasakan dokter ini tuh cocok dengan dia. Maka ada sugesti dari hatinya yang bisa membuat seluruh badannya itu sehat. Itu buktinya bahwasanya hati adalah patokan kita, hidup kita itu sehat. Maka jangan pernah menyakiti hati seseorang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah seorang hamba menjalani kehidupan di dunia ini itu pasti memerlukan yang namanya rezeki, memerlukan yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menghitungnya tidak akan pernah bisa. Yang harus kita kerjakan adalah kita memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang hamba itu adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang bos, seorang tuan kepada hambanya, si hamba ini nggak pernah pasti membutuhkan seorang tuan. Seorang bos, seorang pekerja menggantungkan hidupnya kepada bosnya, dia yang gaji, dia yang punya uang. Adapun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pun harus merasakan yang demikian, bahkan lebih. Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Tuhan kita. Sudah selayaknya kita lebih mengutamakan Allah daripada segalanya. Kita mengutamakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk pemberian manusia. Kita harus memiliki pemikiran seperti ini, Bapak sekalian. Kalau seseorang memberikan kita bantuan, memberikan kita rezeki, kita harus benar-benar yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang perantaranya adalah manusia, tapi kita harus senantiasa merasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau syukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan jika kita mau kufur, sungguh azab Allah sangat pedih. Maka jangan sampai kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik akhlaknya, yang Allah utus menyempurnakan akhlak manusia, yang harus kita jadikan pedoman hidup, yang harus kita jadikan sebagai sandaran gimana kita menjalani kehidupan. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya. Kita memiliki permasalahan dengan istri, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istrinya ketika ada masalah. Bagaimana kita memerlukan suami ketika Rasulullah SAW mendapatkan hal yang demikian. Bagaimana ketika kita mendapatkan masalah berupa pekerjaan kita, berupa hubungan kita dengan orang lain, bagaimana Rasulullah SAW memecahkan hal tersebut, menyelesaikan hal tersebut. Maka dengan hal itulah kita menteladani, kita mengikuti setiap petunjuk beliau, sunnah-sunnah beliau, dan mengharapkan yang paling penting adalah syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan ambil judul, kita akan meneladani kisah nih Pak. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, bayi yang terapung di lautan, bayi yang terapung di sungai Nil. Sinten Pak? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam
sudah mendapatkan cobaan sedari beliau kecil, sedari beliau baru dilahirkan, sudah harus berhadapan dengan hilangnya nyawa, sudah harus berhadapan dengan konsekuensi dibunuh oleh Fir'aun. Kisah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat ke-1 sampai yang ke-13. Namun kita insyaallah membahas beberapa hikmah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'aluhum warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Yang artinya adalah kami membacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Hikmah yang pertama adalah ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Faedah yang besar yang dapat kita ambil adalah kita tidak bisa menolak takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Kita tidak bisa menolak yang apa yang Allah tetapkan kepada kita. Sebagaimana Fir'aun dan tentaranya. Fir'aun laknatullahu alaihi, ia suatu ketika bermimpi, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika ia bermimpi bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan membunuh dia, membakar istananya, merebut kekuasaannya. Seorang anak laki-laki. Semenjak mimpi itu ia rasakan, ia memanggil seluruh dukun yang ada di Mesir waktu itu, minta sarannya gimana ini. Maka tertulislah sebuah saran bahwasanya Fir'aun ingin membunuh seluruh bayi laki-laki, ingin membunuh seluruh bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh kalangan Bani Israel dan membiarkan hidup yang perempuannya. Kita bayangkan dulu sekalian. Fir'aun berusaha sekuat tenaga untuk bisa membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Namun justru ia sendiri yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam di keluarga kerajaan. Ia sendiri yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam di lingkungan kerajaan. Ia sudah susah payah membunuh setiap bayi laki-laki, namun justru yang ingin membunuhnya, yang ingin membinasakannya itu ada di lingkungan kerajaannya. Betapa indahnya yang Allah tetapkan kepada manusia, kepada kita sebagai seorang hamba. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya apa yang Allah takdirkan itu kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa menolaknya, kita nggak bisa mencegah itu datang. Baik takdir itu berupa takdir yang baik maupun yang buruk. Banyak di antara manusia yang kemudian ia merasakan, takdir yang buruk itu karena ada penyebabnya, karena ada si fulan. Padahal takdir yang baik, takdir yang buruk, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah. Jikalau mereka
terkena sebuah musibah, jikalau mereka terkena sebuah hasanah, sebuah kebaikan, mereka berkata, hadhihi min indillah. Hal ini dari Allah Subhanahu wa taala. Namun wa in tusibuhum sayyatu yaqulu hadhihi min indik. Namun ketika mereka mendapatkan sebuah musibah, ia mengatakan hadhihi min indik, ini darimu, ini gara-gara ada kamu. Kul kullu min indillah, katakanlah wahai Muhammad, seluruh takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan sikap seperti itu sikap seseorang yang ketika ia mendapatkan musibah namun ia malah mencela orang lain, itu adalah sifat orang-orang yang munafik. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang-orang munafik zaman dahulu itu jikalau mereka mendapatkan kegagalan dalam bisnis, mereka mendapatkan cobaan dalam perdagangannya, mereka menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Oh, karena si Muhammad ini ada di Madinah, perdagangan kita jadi buruk, jadi rugi. Padahal setiap takdir yang baik, yang buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang munafik, mereka menyalahkan keadaan orang lain, mereka menyalahkan posisi orang lain karena takdir yang buruk menimpa dia. Maka takdir yang baik, takdir yang buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum lahir itu sudah ditetapkan tentang 4 hal. Bikat birizkihi, kata Rasulullah, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Yang sudah tetapkan itu adalah rezeki kita, ajal kita, kehidupan kita, baik itu yang kehidupan yang baik maupun kehidupan yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Maka dari sisi rezeki terkadang manusia itu seringkali terlena. Seringkali seseorang itu ketika ingin mendapatkan sebuah rezeki, ia enggak memperhatikan sesuatu yang berkah dari rezeki tersebut. Terkadang seseorang hanya ingin mendapatkan finansial yang tinggi, materi yang banyak, penghasilan yang melimpah, akan tetapi kemudian ia tidak memperhatikan ada keberkahan yang harus kita perhatikan dari setiap rezeki yang kita usahakan, dari setiap hasil yang kita dapatkan. Apakah itu adalah hal yang berkah atau tidak? Maka kalau kita terbiasa tidak memperhatikan keberkahan dari rezeki, kita akan senantiasa mencari hal-hal yang buruk. Kita terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang kurang halal, yang tidak baik. Padahal keberkahan itu adalah sebuah kunci kebahagiaan seorang hamba. Kita lihat bahwa ada seseorang yang mungkin pekerjaannya biasa saja. Pekerjaannya mungkin menghasilkan hal yang sedikit, hasil yang sedikit, penghasilan yang sedikit. Namun dengan hasil yang sedikit itu ia cari dengan harta yang halal, usaha yang halal. Ia menggantungkan semua usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya keberkahan. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Ia penuh dengan rasa bahagia, rasa cinta. Kita dapati bahwasanya ada seseorang boncengan banyak orang ya Pak. Anak, istri, suami istri, anak banyak, anak 3, 4, sepedanya kecil. Namun kita lihat dari raut mukanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang. Ini rahasianya apa? Tapi kok ada seseorang yang punya mobil, bapak punya mobil, ibu punya mobil, anak punya mobil, namun dalam kehidupannya penuh dengan cekcok, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan. Padahal uangnya banyak, materinya banyak. Itulah yang disebut keberkahan. Berkah dari setiap hasil yang kita upayakan. Kita nggak mengatakan bahwasanya orang yang kaya itu buruk. Namun keberkahan itulah yang harus kita cari. Mau penghasilan kita itu banyak, penghasilan kita itu sedikit, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan keberkahan dari setiap hasil yang kita dapatkan. Harus ada berkah dari setiap hasil yang sudah kita usahakan. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la tastabti'ur rizqa fa innahu la yamutal abdu hatta yaj'alu akhira rizqin huwa lahu. Jangan sekali-kali kalian itu
mengusahakan dari mencari rezeki. Jangan sekali-kali kalian itu mencari rezeki dengan usaha yang buruk. Karena apa? Fa innahu la yamutal abdu hatta yaj'alu akhira rizqin huwa lahu. Karena tidaklah seorang hamba itu meninggal. Seorang hamba itu meninggal hatta yaj'alu akhira rizqin huwa lahu, sampai Allah tetapkan rizki yang terakhir baginya. Fa ajmilu fit talabi fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki tersebut. Perbaguslah cara kita dalam mencari rezeki tersebut, mencari usaha tersebut. Maka sebuah hadis tadi menjadi renungan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali mungkin dalam mencari rezeki itu tidak memperhatikan keberkahan. Ada sebuah berkah yang harus kita perhatikan dari setiap hasil yang kita upayakan, dari setiap usaha yang sudah kita kerjakan, dari setiap hasil, setiap uang yang sudah kita dapatkan. Ciri-ciri yang paling baik, yang paling nampak dari keberkahan adalah kita tidak lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang kita dapatkan itu, baik itu banyak ataupun sedikit, tidak sampai melupakan kita dari sholat, tidak sampai melalaikan kita dari puasa, tidak sampai melupakan kita dari zakat, tidak sampai membuat kita itu lupa terhadap tetangga kita yang membutuhkan. Salah satu keberkahan yang nampak adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan dari kehidupan kita. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin menambah amal perbuatan baik kita, baik yang sunnah maupun yang wajib. Kita kerjakan sebagai bentuk berkah dari rezeki yang sudah kita dapatkan, dari usaha yang kita maksimalkan. Maka Allah telah menetapkan rezeki bagi kita, menetapkan hasil bagi kita. Sudah ditakar usaha dia sampai meninggal rezekinya segini. Dia di umur segini meninggal, umur 60 tahun meninggal. Rezeki yang sudah aku siapkan bagi hambaku ini misalkan 100 juta. Maka kita gak perlu mencari-cari usaha yang kurang halal, mencari-cari pekerjaan yang kurang berkah. Karena kalau Allah sudah tetapkan kepada kita 100 juta mungkin Pak, pasti rezeki tersebut pasti datang kepada kita. Maka kata Ustadz kami pernah di pondok itu, beliau mengatakan orang yang korupsi itu, betul Pak ya? Orang yang korupsi itu gimana menurut antum gitu? Dia mendapatkan rezeki itu sudah Allah tetapkan apa enggak? Sudah Allah berikan pas kepada dia apa enggak? Maka Ustadz kita itu menjawab, loh, orang yang korupsi itu rezekinya sudah tetapkan seperti itu. Misalkan orang yang korupsi itu 1M, Allah sudah tetapkan kepada dia rezeki sampai yang meninggal ya 1M itu. Tapi yang salah dari orang yang korupsi tadi itu apa? Yang nyari rezeki dari cara yang tidak halal, kurang baik, tidak berkah. Padahal kalau ia mencari dari sisi yang halal, dari sisi yang baik, ia pasti juga mendapatkan harta yang segitu, harta yang sebanyak itu. Maka Allah sudah tetapkan kepada kita rezeki kita masing-masing. Sampai mau menyebut kita, jangan sekali-kali pun kita mencari rezeki dari orang yang tidak baik. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Dalam mencari rezeki itu bertakwa kepada Allah dan perbaguslah cara kita dalam mencari rezeki tersebut. Maka di ayat yang selanjutnya dari surat Nisa itu, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari sisi kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang menimpa kepadamu dari sebuah musibah itu datang dari dirimu sendiri. Maka kata sabda Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, wallazi nafsi biyadihi la yusibul mu'min wala hazanun wala nasabun hatta syaukata yushakiha illa kafarallahu anhu biha khotoyahu.
Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kok mendapatkan musibah terus? Kita sering kali mendapatkan musibah yang tak kunjung selesai, tak kunjung mendapatkan solusi. Maka itu adalah dikarenakan dosa yang sudah kita kerjakan. Kata Imam Qatadah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya sayyi'atun dari ayat itu adalah uqubatan laka ya ibnu Adam. Kita mendapatkan musibah yang buruk, musibah yang jelek itu dikarenakan uqubatan laka ya ibnu Adam bidzambika, hukuman atas dosa-dosamu yang telah kamu kerjakan. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yusibul mu'min wala hasanun wala nasabun hatta syaukata yushakiha illa kafarallahu anhu biha khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin mendapatkan kesedihan, ditimpa keburukan, bahkan sampai duri-duri menempel di tubuhnya, illa kaffara anhu biha khotoyahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi ada masalah dalam kehidupan kita cek, oh hari ini aku udah maksiat atau belum. Kok ada musibah di pagi hari, kita cek, oh mungkin di malam hari tadi saya sudah menggibahi seseorang, merasani seseorang. Di siang hari kita mendapatkan musibah, oh bisa jadi di pagi harinya saya sudah mencela orang lain, menyakiti hati orang lain. Di sore hari kita mendapatkan musibah, bisa jadi di siang harinya, di pagi harinya ada hak-hak orang lain yang kita langgar, ada hak orang lain yang kita ambil. Karena musibah datang, keburukan datang, melainkan karena dosa yang sudah kita kerjakan. Uqubatan laka ya ibnu Adam bidzambika, hukuman atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka jangan sampai takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita itu menjadi buruk karena dosa yang kita kerjakan. Kita harus senantiasa memberikan manfaat dari kehidupan kita dengan beramal kebaikan. Maka masya Allah karena waman lam yasha' lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin illa qad kataballahu madkhalaha wa makhrajaha wa ma hiya laqiyatun." Ma min nafsin, setiap seseorang sudah Allah tetapkan kehidupannya sampai berapa, kematiannya kapan. Fafimal amal, kan maka para sahabat bingung. Loh, kalau sudah Allah tetapkan kita masuk surga atau masuk neraka, fafimal amal, ngapain kita beramal? Lagi. Kalau sudah Allah tetapkan surga neraka bagi kita, oh mungkin si fulan ia penduduk surga, si fulan ia penduduk neraka. Fafimal amal, kata para sahabat. Maka ya Rasulullah, ngapain kita beramal kalau gitu, kalau sudah tetapkan? Maka Rasul bersabda, "I'malu fakullu muyassarun lima khalaqallah." Berbuatlah, bekerjalah, karena seseorang itu dimudahkan atas apa yang sudah ia kerjakan. Faman kana min ahlil jannah yassaru amalul ahli jannah. Kalau ia adalah orang yang ahli jannah, ahli surga, maka Allah akan mudahkan ia untuk beramal kebaikan. Maka ia memudahkan dirinya untuk beramal sesuai dengan amal ahli jannah. Wa man kana min ahlin nar yassaru min ahlin nar. Kalau dia orang penghuni neraka, maka ia pun akan berbuat sebagaimana penghuni neraka. Maka i'malu fakullu muyassarun bima khalaqallah. Berbuatlah kita berbuat semaksimal mungkin, beramal kebaikan. Beramal sesuai dengan ahlu jannah, ahlu surga. Karena dengan hal itulah kita bisa mendapatkan surga. Kita dimudahkan beramal kebaikan adalah ciri-ciri bahwa kita adalah seorang ahlu jannah. Maka kita harus senantiasa memudahkan diri kita, memaksa diri kita beramal kebaikan, beramal sesuai dengan amal ahli jannah. Salat berjamaah, puasa Ramadan,
infak sedekah dan lain sebagainya, kita paksa diri kita untuk beramal kebaikan, karena itu adalah ciri-ciri ahli jannah. Maka itu takdir yang sudah ditetapkan kepada kita. Kita nggak bisa menolaknya, dan kita hanya mampu untuk berhusnuzon. Kita harus senantiasa husnuzon, berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan takdir ketetapan yang terbaik bagi kita semuanya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat selanjutnya bahwasannya di ayat yang selanjutnya, wa auha ila ummi Musa ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan, ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Hikmah dari kisah ini adalah Bapak Ibu sekalian, penjelasan tentang kekuasaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Wasit, Syekh At-Tantawi disebutkan bahwasanya beliau mengutip dari kitab Al-Kasyaf karya Imam Az-Zarkashi. Beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud al-khaufa ini, dua ketakutan yang dirasakan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam, ibunda Musa, adalah yang pertama ketakutan kalau Nabi Musa ini kelak dibunuh. Karena ada ancaman gitu, bayi yang laki-laki yang terlahir ia pasti akan dibunuh. Yang kedua kekhawatiran dan ketakutan Nabi Musa, ibunda Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau harus menghanyutkan anaknya ke sungai Nil, khawatir kalau anaknya ini tenggelam ataupun hilang atau ditangkap oleh salah seorang prajurit Fir'aun. Namun yang paling penting adalah bagaimana seorang ibunda Nabi Musa baru melahirkan seorang bayi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, buanglah bayimu kalau kamu takut. Ia melaksanakannya dengan sukarela, ia melaksanakannya dengan kemampuan yang semaksimal mungkin. Ia kerahkan jiwanya yang meronta-ronta dari anak yang sudah lahir tadi itu, barusan lahir, ia korbankan itu agar ia selamat. Maka kita perhatikan dari sini, hikmahnya adalah bahwasanya iman yang tinggi itu tidak pernah melihat apa yang ada di hadapan kita. Iman yang tinggi itu akan senantiasa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan sesuatu hal yang di luar nalar kita. Bunda Musa alaihissalam baru lahir bayinya, ia sudah Allah perintahkan untuk membuang bayinya, untuk menghanyutkan bayinya agar ia selamat. Kalau enggak orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ia bakal takut, ia bakal senantiasa khawatir. Namun hebatnya imannya ibu Nabi Musa, seorang ibu dari Nabi Musa alaihissalam, ia mampu menghanyutkan bayi yang baru lahir itu demi keselamatan dia dan demi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang tinggi itu bakal menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Iman yang tinggi itu akan bisa mendobrak setiap tantangan, setiap masalah, problematika yang kita hadapi. Banyak seseorang yang mungkin kita dapat masalah sedikit ya bunuh diri, dapat masalah sedikit ya sudah putus asa ya Pak. Namun iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu bakal menepis, bakal menghilangkan setiap rasa putus asa yang kita rasakan dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan cara kita dalam menambah iman yang tinggi itu dihiasi dengan ibadah. Tidak akan pernah iman itu bertambah tinggi kecuali dengan ibadah yang tinggi pula, ibadah yang berkualitas pula, ibadah yang penuh dengan makna pula.
Maka iman yang tinggi itu harus penuh dengan perjuangan, Bapak Ibu sekalian. Harus penuh dengan amal ibadah yang banyak, amal ibadah yang penuh dengan kebaikan. Maka kita sebagai seorang hamba mungkin kok di dalam kehidupan kita penuh dengan kesulitan, penuh dengan cobaan, penuh dengan kesulitan dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi karena kurang dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi ada salat kita, salat jamaah kita yang tertinggal. Mungkin ada satu salat kita itu yang kurang maksimal. Maka suatu ketika ada seseorang yang kehilangan 100 ekor unta, 100 ekor unta. Satu ekor unta itu harganya kalau nggak salah 100 juta kalau nggak lebih. Seharga mobil, kalau lebih ya Pak. Kehilangan 100 ekor unta yang mengadu kepada seseorang. Ya fulan, aku kehilangan unta 100 ekor unta. Maka si orang ini mengatakan kepada dia, hasibtu annaka fatatska min takbiratul ihram. Aku mengira kamu kehilangan 100 ekor unta itu disebabkan kamu telat ikut sholat berjamaah. Kamu telah mendapatkan takbiratul ihram pertama dari imam di sholat jamaah. Ia nggak mengatakan, si orang ini nggak mengatakan kamu tertinggal sholat jamaah, enggak. Ketinggalan takbiratul ihram, mengangkat tangan pertama. Artinya Bapak Ibu sekalian, gara-gara ibadah kita yang kurang, mendapatkan musibah yang besar sekali. Gara-gara amal ibadah kita yang kurang maksimal, mungkin bisa jadi masalah-masalah kita tak kunjung selesai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan setiap solusi, Allah akan berikan setiap urusan kita, masalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertakwa, karena kita menambah amal ibadah kita, karena kita memperbagus amal ibadah kita, entah itu salat jamaah kita, entah itu senyuman yang kita berikan kepada tetangga kita, entah itu infak sedekah kita dan lain sebagainya. Perbaguslah hal itu dengan harapan, dengan niat yang ikhlas, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri akan menyelesaikan setiap masalah kita, problematika kita dalam kehidupan kita. Sebagaimana ibu Nabi Musa alaihissalam yang harus mengorbankan bayinya dan kelak akan dikembalikan lagi kepada beliau. Seperti itulah kita sebagai seorang hamba harus benar-benar yakin Allah lah yang akan menyelesaikan urusan kita dengan amal takwa kita, dengan amal ibadah yang baik dari kita. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.